Assalamualaikum. Ya, how are you guys? Ya, ketemu lagi bersama saya Miss Fitri dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh, khususnya di materi bahasa Inggris peminatan ya untuk kelas 10. Oke, setelah UTS dan remedial kemarin ya, sekarang kita akan berlanjut ya, memasuki bab selanjutnya, yaitu we are going to learn about report text ya. Kita akan mempelajari tentang bab baru, yaitu tentang report text ya, yang mana di pembelajaran kali ini kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menangkap makna ya materi text report dan contohnya, karena nanti Ibu akan memberi contoh, dan dapat mengenali karakteristik, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar ya tentang report text. Oke ya, mungkin beberapa dari kalian ada yang masih ingat karena teks ini juga pernah kalian pelajari di SMP ya atau junior high school. Oke. Let's move to the next slide ya. Kita akan mulai bahas apa sih report text. Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, what is report text? Report text is a text which presents information about something, ya, or describe the way things are. It is as a result of a systematic observation and analysis, ya. Jadi, report text adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi, ya, yang menyuguhkan sebuah informasi tentang sesuatu, ya, atau tentang benda apapun itu secara apa adanya, ya, nih, ya, the way things are, apa adanya, tidak dibuat-buat, ya. Lalu teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis, jadi tidak sembarangan ya, tidak asal membuat suatu cerita atau suatu teks tanpa melalui suatu observasi, pengamatan atau analisa terlebih dahulu ya, kalau report text itu. Nah, tujuan dari teks ini ya, atau the purpose of the text is ya, to present information about something generally to reader ya, jadi memberikan sebuah informasi secara umum tentang sesuatu atau tentang benda atau tentang seseorang atau tentang hewan ya. Nah, tujuannya adalah kepada pembaca. Oke, next ya. Nah, kalian mungkin akan sedikit bingung ya, apa sih perbedaan report dan deskriptif? Karena kan sama aja Miss, mirip-mirip. Nah, kita akan tahu nih perbedaannya dari sini. Dalam report text ya, itu teksnya akan menggambarkan atau menyatakan tentang sesuatu secara umum ya, in general ya. Kalau di deskriptif itu menggambarkan sesuatunya secara spesifik atau secara khusus ya. Jadi mendetail, lebih mengerucut ke dalam ya, lebih spesifik, lebih khusus. Nah, kalau di report itu secara umum saja ya. Lalu ya, nanti yang ada di dalamnya itu penilaiannya itu secara objektif karena melalui apa tadi? Melalui analisa dan observasi. Sedangkan kalau di deskriptif teks itu karena menggambarkannya secara khusus, maka biasanya ditambahkan opini, pendapat ya dari sang penulis, maka penilaiannya itu ya akan secara subjektif. Penilaian suatu benda, penilaian tentang seseorang itu nanti akan secara subjektif ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mengenal tentang strukturnya ya. Struktur dari text report itu ada dua ya. Yang pertama itu general classification ya, dimana general classification ini berisi tentang pernyataan-pernyataan umum ya, tentang subjek atau topik yang dibahas atau yang dibicarakan. Misalkan kamu nanti membicarakan tentang panda. Nah,
panda itu diceritakan dulu secara umum di general classification ya. Panda itu termasuk hewan apa, jenis apa, mamalia atau bukan. Nah, itu akan dijelaskan di general classification. Lalu yang selanjutnya itu akan dijelaskan secara detail atau secara lebih jelas lagi di bagian description ya. Tuh, jadi biasanya general classification itu adanya di awal paragraf ya, paragraf pertama, karena tidak mungkin suatu teks itu langsung menjelaskan misalnya panda ya, panda itu suka makan bambu, panda itu memiliki kuku yang luncing, tidak langsung seperti itu, tapi panda itu hewan yang berasal dari mana ya, termasuk kelompok hewan apa ya. Jadi berisi pernyataan umum dulu ya, lalu nanti akan dijelaskan lebih detail di description ya. Oke, paham ya? Oke, lalu next, ini adalah unsur kebahasaan di dalam report text ya. Kita harus mengenal nih beberapa karakteristik atau unsur kebahasaan pada report text. Yang pertama ya, menggunakan kata benda umum ya, bisa benda mati, bisa benda hidup ya. Contohnya di report text itu ya, judulnya itu nanti ada contohnya seperti ini, hunting dogs ya, atau yang artinya itu anjing pemburu ya. Beda lagi dengan ini, my dog. Kalau my dog itu bukan report text ya, karena di sini jelas ya, my dog ya, artinya anjing saya ya. Sedangkan hunting dogs itu umum, anjing pemburu. Nah, anjing pemburu itu anjing liar ya, anjing punya siapa saja ya, bisa anjing hutan, bisa anjing yang liar ya. Tapi kalau sudah my dog itu merujuk kepada saya, lebih spesifik. Itu contoh dari deskriptif. Tapi kalau hunting dogs itu adalah report ya. Tahu ya bedanya ya. Nah, oke, yang kedua, use of relating or linking verbs to describe feature ya. Jadi menjelaskan ciri-ciri benda biasanya ya. Menggunakan linking verb atau relating verb ya. Contohnya seperti seem ya, look, taste ya, terlihat seperti apa, terasa seperti apa, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah use of timeless present tense ya. Maksudnya ini timeless itu time signal ya, keterangan waktu yang ada di dalam present tense ya. Present tense itu apa sih? Biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu kebiasaan ya, menjelaskan yang terjadi saat ini ya. Nah, lalu biasanya di report text itu ada yang menjelaskan tentang behavior, kebiasaan ya. Contohnya untuk benda hidup ya, hewan, tumbuhan atau manusia ya, karena mempunyai kebiasaan tertentu. Makanya di sini menggunakan simple present tense. Lalu dalam simple present tense itu biasanya di report text menggunakan keterangan waktunya. Contohnya often, usually, dan always ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu menggunakan, nah yang tadi Ibu jelaskan ya, behavior. Some action verb are used to describe behavior. Jadi selain menggunakan simple present tense tadi ya, untuk menggambarkan kebiasaan juga menggunakan kata kerja action ya, tindakan ya yang bisa dilakukan. Contohnya apa? Fly ya. 11 cannot fly ya. Gajah tidak bisa terbang ya. Atau nanti di sini kita bisa tulis
bird can fly. Ya, burung bisa terbang. Memang pada kenyataannya seperti itu. Fly di sini merupakan action verb, kata kerja yang dilakukan, merupakan suatu tindakan ya. Fly itu di sini. Oke, paham ya? Lalu lanjut. Kita lihat contohnya ya. Di sini ada report text ya, contoh report text judulnya television. Nah, di sini kita telaah ya. Di paragraf pertama. Nah, kenapa di paragraf pertama ini adalah general classification? Karena di paragraf pertama ini berisi tentang pernyataan-pernyataan umum ya, atau gambaran-gambaran umum mengenai television ya. Di sini ya, a television or TV is a machine with a screen ya. Sebuah mesin dengan sebuah layar. Itu betul ya, itu pernyataan secara umum ya. Nah, lalu di sini adalah television receive broadcast signal and turn them into picture and sound ya. Tuh ya, di sini juga sebuah pernyataan umum ya. Nah, itu adalah gambaran secara umum tentang TV ya. Tentang TV, kamu sudah tahu TV itu seperti apa ya. Nah, lalu di paragraf kedua, ini merupakan description. Kenapa description? Ya, karena di paragraf kedua ini merujuk atau menggambarkan ya tentang televisi itu secara mengerucut lagi, secara detail, secara khusus lagi ya. Makanya di sini adalah bagian description ya. Oke. Di sini adalah ada kata-kata TV can also show movies from VCD or DVD ya. Jadi TV juga bisa menunjukkan atau mempertontonkan film dari kaset, DVD atau VCD. Memang seperti itu ya, sebagai media ya, media perantara gambarnya itu tampil melalui TV ya, dari kaset VCD atau DVD. Nah, di sini juga ada tuh ya, ada flat rectangle, straight edge ya. Jadi di sini itu lebih mengerucut, dijelaskan bagaimana ciri-ciri TV-nya, kegunaannya ya. Lalu secara khusus ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi bedanya general classification and description ya. Lalu selanjutnya yaitu ibu mau atau miss mau kalian paham dan bisa menjelaskan kembali ya apa yang tadi miss jelaskan di slide-slide sebelumnya. Di sini ada 4 questions ya, ada 4 pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Semua jawabannya ada di dalam video ini, ada di dalam slide PowerPoint ini. Silahkan dijawab, lalu seperti biasa dikirimkan ke Google Classroom ya. Oke, itu saja yang dapat Miss jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham tentang report text ya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.